Pada episode sebelumnya, Yuan Kun yang merupakan pengurus dari Sekte Bulan Tertutup sedang berkeliling ke beberapa toko dan membeli beberapa barang kebutuhan harian di sebuah desa manusia fana yang paling dekat dengan Pegunungan Permata. Tanpa dia sadari, seutas jejak kesadaran spiritual yang tak kasat mata diam-diam menempel pada dirinya dan mengawasi dengan seksama. Tidak lama setelah Yuan Kun berbelanja di desa, dia dengan lancar mengumpulkan semua barang yang dia butuhkan, lalu terbang kembali ke Pegunungan Permata bersama kedua rekannya. Namun baru saja mereka terbang sekitar 15 km dari kota, seberkas cahaya perak tiba-tiba melintas di depan mereka, menampakkan sesosok wanita muda cantik. Wanita itu menatap ketiganya dengan senyum yang menawan. "Kami adalah murid Sekte Bulan Tertutup, senior." Meskipun kultivasi Yuan Kun rendah, pemandangan ganjil di hadapannya memberi isyarat bahwa wanita ini bukan orang sembarangan. Dia segera berlindung di balik identitasnya sebagai anggota sekte untuk melindungi diri. Namun wanita itu sepertinya tidak menghiraukannya. Dia terkekeh pelan dan meniupkan kabut merah muda dari mulutnya. Kabut itu tampak bergerak lambat, tapi anehnya langsung menyelimuti ketiga orang itu dalam sekejap. Karena kultivasi mereka yang rendah, Yuan Kun dan rekan-rekannya sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Begitu menghirup sedikit saja aroma kabut tersebut, mereka mulai hilang kesadaran dan akhirnya jatuh pingsan. Tanpa ragu, wanita itu mengibaskan lengan bajunya dan melepaskan kabut putih. Kabut itu segera menyambar tubuh ketiga orang tersebut dan membawa mereka pergi. Setelah melirik wajah mereka sekilas, wanita itu terkikik, tubuhnya bersinar dengan cahaya perak dan langsung terbang ke angkasa membawa para tawanan. Mereka terbang sejauh 5 km sebelum akhirnya turun di sebuah hutan terpencil. Di sana seorang pemuda berjubah biru sedang duduk bersila di bawah pohon besar, beristirahat dengan tenang. Tepat setelah cahaya putih itu muncul di hadapan si pemuda, cahaya perlahan mulai menghilang dan tampak Yuan Kun dan rekan-rekannya yang tergeletak di tanah. Sementara si wanita turun dengan anggun dari langit. Wanita itu kemudian berdiri di depan si pemuda dan berbicara dengan hormat. "Tuan, saya sudah membawa orang-orang tersebut. Mereka mengaku sebagai kultivator Sekte Bulan Tertutup. Seharusnya mereka adalah orang yang Tuan cari." Pemuda itu membuka mata dan bertanya dengan nada datar, "Kau tidak memancing perhatian orang lain, kan?" Tentu saja pemuda itu adalah Han Li yang sejak beberapa bulan yang lalu bergegas menuju negara Beiliang. Dia berencana untuk menemui Nanggung Wan secara diam-diam karena dia tidak bisa begitu saja bertamu melalui pintu depan. Lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Karena itu, dia perlu memahami detail situasi di Sekte Bulan Tertutup dengan cara memantaunya dari kota kecil terdekat. Sebagai orang yang pernah menapaki jalan kultivasi sejak dari tingkat bawah, Han Li mengerti bahwa murid tingkat rendah suatu sekte tidak akan bisa memisahkan diri sepenuhnya dari dunia fana. Kota terdekat dengan sekte pasti menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh para murid tingkat rendah tersebut. Dengan indera spiritual Han Li yang luar biasa, tidak peduli berapa banyak kultivator yang memasuki kota, mereka tidak akan bisa lolos dari pengamatannya. Awalnya Han Li mengincar murid tahap Qi Condensation lainnya, tetapi ketika seorang murid tahap Qi Condensation yang mengenakan jubah pengurus tiba di kota, target Han Li pun berubah. Seorang murid dengan jabatan yang lebih tinggi tentu akan tahu lebih banyak tentang seluk-beluk sekte. Dengan seutas indera spiritual yang tertancap pada orang itu, ia memerintahkan Silver Moon untuk menangkap orang tersebut beserta rekan-rekannya. Setelah itu, mereka dibawa ke hutan tempat ia menunggu. Mengetahui bahwa Han Li saat ini sedang dalam suasana hati yang kurang baik, Silver Moon membuang niatnya untuk bercanda dan menjawab dengan sungguh-sungguh, "Tuan, tenanglah. Menangkap 3 kultivator tahap Qi Condensation adalah tugas yang sangat mudah. Aku jamin tidak akan menarik perhatian siapapun." Han Li menatap tubuh Yuan Kun tanpa ekspresi dan mendengus dingin. "Bagus. Dengan teknik ilusi rubah iblis milikmu dan teknik air mata impian milikku, kita akan membuat dia menceritakan semuanya." Silver Moon segera menjawab, "Sesuai perintah Tuan." Setelah itu ia berbalik dan meniupkan kabut merah muda ke arah 3 orang di tanah hingga memenuhi seluruh area sekitarnya. Han Li berdiri dan perlahan memasuki kabut tersebut. Tak lama kemudian, cahaya biru samar berdenyut dari dalamnya. Meskipun Pegunungan Permata memiliki nama yang tersohor, siapapun yang baru pertama kali datang ke sana mungkin tidak akan langsung mengerti
Mengapa tempat itu dinamakan demikian? Pegunungan tersebut tidak tampak seindah namanya, melainkan terlihat aneh dan berukuran sangat besar. Pegunungan Permata tidak memiliki banyak cabang gunung, namun gunung utamanya membentang sepanjang puluhan kilometer. Terlebih lagi bagian bawah gunung tampak cukup halus dan rata tanpa tebing, seolah-olah hanya sebuah lereng raksasa. Namun, bagian tengah pegunungan tiba-tiba menjadi sangat curam. Tidak hanya bebatuan gunungnya yang sangat terjal, tetapi chi spiritual di sana jauh lebih melimpah. Di sanalah para kultivator tahap chi condensation membangun kediaman goa mereka sendiri. Untuk mencegah serangan dari musuh, pembatasan mantra yang ganas dipasang di sekitar puncak pegunungan Permata. Murid tingkat rendah tidak punya cara lain untuk mendaki gunung selain melalui beberapa jalur yang telah ditentukan. Hanli saat ini berdiri di tengah pegunungan Permata, di sebuah jalan batu yang sederhana. Ia menatap ke arah puncak gunung dengan ekspresi lembut. Penampilannya saat ini telah banyak berubah berkat penggunaan teknik pengubah wajah. Seluruh tubuh dan perawakannya telah berubah persis seperti Yuan Kun. Tentu saja ia juga menekan kultivasinya sampai pada tahap chi condensation. Setelah mendapatkan informasi yang ia inginkan dari Yuan Kun dan bawahannya, ia mengurung ketiganya di lubang pohon kering. Dia kemudian mulai memasuki pegunungan Permata. Dengan pelakat pengurus Yuan dan informasi yang ia dapatkan dari teknik air mata impian, ia dengan mudah dapat memasuki sekte bulan tertutup. Saat ini ia berdiri di sebuah pasar yang dibangun di sudut pegunungan, tempat ribuan murid bertukar barang. Di antaranya terdapat beberapa toko yang menjual barang-barang dunia fana yang dikelola secara khusus oleh pengurus Yuan ini. Hanli tidak langsung menuju puncak gunung, melainkan dengan sabar ia membawa barang-barang yang dibeli Yuan Kun di kota Fana dan mengantarkannya ke toko-toko tersebut. Ia meninggalkan setiap toko di bawah tatapan penjaga toko dan melirik ke arah gunung. Dari ingatan ketiga murid tadi, meskipun Nanggong akan segera menikah, ia tidak menerima tamu dengan bebas, meskipun tidak dalam kultivasi tertutup. Bahkan murid tingkat tinggi sekte pun sulit untuk bertemu dengan leluhur bela diri Nanggong mereka. Mengenai alasan mengapa Nanggong Wan setuju untuk menjadi rekan kultivasi ganda bagi Wei Li Chen dari sekte pikiran mengalir, Hanli masih belum tahu. 3 orang yang ia tangkap adalah murid berpangkat rendah dan tidak tahu apa-apa tentang masalah itu, yang membuat Hanli cukup kecewa. Namun dari ingatan mereka, Hanli bisa melihat dengan jelas bahwa sebagai kultivator Nasen Sul termuda di sekte bulan tertutup, sekaligus seorang wanita cantik yang luar biasa, Nanggong Wan sangat dipuja oleh banyak murid tingkat rendah di sekte tersebut. Bahkan ada banyak murid laki-laki yang diam-diam memendam perasaan padanya, dan Yuan Kun adalah salah satunya. Meskipun ia hanya melihat Nanggong Wan beberapa kali selama bertahun-tahun di sana, ia sangat tergila-gila. Ketika mendengar bahwa Nanggong Wan akan menikah, pengurus Yuan merasa depresi untuk waktu yang lama. Saat Hanli melihat ingatan-ingatan ini, ia sampai kehilangan kata-kata. Setelah Hanli selesai mengantarkan barang-barang fana tersebut, ia menangani masalah lain dengan santai sesuai dengan ingatan Yuan Kun. Untungnya, pengurus Yuan tidak memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan siapapun di sekte ini, sehingga tidak ada yang bisa melihat kejanggalan dalam perilakunya. Beberapa saat kemudian, Hanli melihat langit mulai meredup dan merasa sudah waktunya. Sesuai dengan kebiasaan Yuan Kun, ia dengan tenang mulai mendaki gunung. Meskipun Yuan Kun hanyalah seorang kultivator tahap chi condensation, ia tetaplah seorang pengurus sekte dan memiliki kediaman kecil yang sederhana di tingkat kedua pegunungan Permata. Hanli berhasil masuk ke tingkat kedua tanpa masalah, tetapi ia berpapasan dengan beberapa kultivator tahap foundation establishment di sepanjang jalan. Saat mereka melihat Hanli yang menyamar sebagai pengurus Yuan, masing-masing meliriknya dengan hina. Ada juga beberapa yang mengabaikannya sama sekali. Saat Hanli sendirian, ia terkekeh pahit sambil mengelus dagunya. Sepertinya, selain bawahannya sendiri, orang ini tidak memiliki hubungan baik dengan orang lain. Setelah memasuki tingkat kedua, Hanli tidak pergi ke kediaman kecil Yuan Kun. Sebaliknya, ia terbang menuju puncak gunung melalui jalur resmi menggunakan alat terbang dengan ketinggian rendah. Meskipun area lain tampak kosong, Hanli tahu bahwa pembatasan yang hebat telah dipasang di sana. Ia tentu saja tidak berani menyentuhnya. Akhirnya Hanli tiba di pintu masuk perbatasan antara tingkat kedua dan ketiga gunung tersebut. Ada 2 kultivator tahap foundation establishment yang dengan kasar menghadang jalannya. Kultivator berkulit pucat itu mengerutkan kening dan membentak keras.
Yuan Kun, untuk apa kau datang ke sini? Kau seharusnya tahu bahwa kau tidak punya urusan di tempat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, Han Le menjawab, Paman Guru, keponakan murid ini ingin bertemu dengan leluhur bela diri Nanggong. Apakah Paman Guru bersedia melaporkannya? Begitu kedua kultivator itu pulih dari rasa terkejut mereka langsung membentaknya tanpa berpikir panjang. Apa katamu Yuan Kun? Apa kau sudah bangun? Kau pasti sedang bermimpi di siang bolong sampai mengira bisa menemui leluhur bela diri Nanggong. Han Le memasang raut wajah sengsara dan berkata, saat keponakan bela diri ini pergi membeli beberapa barang, aku bertemu dengan seorang senior yang tingkat kultivasinya tak terduga. Beliau ingin aku memberikan sesuatu kepada leluhur bela diri Nanggong. Beliau bahkan menanamkan segel pembatas pada tubuhku dan mengatakan bahwa hanya leluhur bela diri Nanggong yang bisa melepaskannya. Kultivator berkulit pucat itu bertanya dengan bingung, Senior, apakah dia seorang kultivator tahap core formation? Sambil melanjutkan aktingnya yang lesu, Han Le menjawab tak berdaya. Keponakan bela diri tidak yakin, tapi kultivator itu menyatakan bahwa dia adalah teman lama leluhur bela diri Nanggong dan ingin mengirimkan hadiah ucapan selamat setelah mendengar perayaan besar beliau sudah dekat. Ada beberapa hal yang juga harus aku sampaikan secara pribadi kepadanya. Teman lama leluhur, mungkinkah dia juga seorang senior tahap Nascent Soul? Kali ini kultivator berbadan tegap itu berbicara dengan nada terkejut. Setelah kultivator berkulit pucat itu pulih dari keterjakutannya, dia berkata dengan ragu, itu mungkin saja. Tapi karena senior itu sudah ada di sana, mengapa dia tidak datang sendiri ke gunung dan menyerahkan hadiahnya? Siapa yang tahu, mungkin senior itu punya urusan lain, atau mungkin dia merasa tidak nyaman. Setelah merenung sejenak, kultivator berbadan tegap berkata belak-belakan, keponakan bela diri Yuan, demikian ulurkan tanganmu, dan biarkan kami memeriksa segel di tubuhmu. Sudah menduga hal ini, Han Le dengan tenang mengulurkan lengannya dan mengalirkan kekuatan spiritual ke seluruh tubuhnya, mensimulasikan segel kekuatan sihir yang aneh. Kultivator berbadan tegap itu mencengkeram lengan Han Le dan menunjukkan ekspresi heran setelah merasakannya sesaat. Kultivator berkulit pucat pun dengan penasaran menempelkan dua jarinya ke lengan Han Le. Tak lama kemudian, raut wajahnya pun ikut berubah serupa. Kultivator berkulit pucat itu melembutkan ekspresinya dan nada bicaranya tidak lagi kasar. Benar, ada segel mengerikan yang terpasang di tubuhmu. Dilihat dari tingkat kerumitannya, tampaknya ini dipasang oleh seorang kultivator Nascent Soul. Namun, kami tidak bisa membiarkanmu naik gunung begitu saja hanya karena alasan ini. Pertama, keluarkan hadiah ucapan selamat itu. Salah satu dari kami akan membawanya ke leluhur bela diri Nanggong untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar teman lamanya. Jika leluhur bersedia menemuimu, barulah kau boleh naik gunung. Kau mengerti, keponakan bela diri Yuan? Mendengar ini, Han Le memasang wajah pahit. Namun setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Han Le mengeluarkan kotak kayu panjang dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya. Dia menambahkan dengan cemas, baiklah kalau begitu. Namun, paman bela diri harus menjelaskan dengan jelas masalah segel di tubuhku ini. Tutup kotak kayu itu ditempeli jimat segel perak samar. Dari fluktuasi ki-nya, tampaknya sangat penting. Jelas sekali ini untuk mencegah siapapun membuka kotak tersebut selama pengiriman. Aku mengerti. Tunggulah di sini dengan tenang untuk sementara waktu adik bela diri. Aku pergi dulu. Kultivator berbadan tegap itu berbicara dengan tidak sabar kepada Han Le dan memberi peringatan singkat kepada rekannya sebelum terbang dengan alat sihirnya sambil membawa kotak kayu tersebut. Han Le hanya bisa berdiri tenang di tempatnya. Meskipun dia yakin Nanggong Wan akan menemuinya setelah membuka kotak itu, dia tetap merasa agak was-was. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan pendek dari penjaga yang ditinggal bersamanya. Namun ketika ditanya tentang penampilan senior yang menitipkan hadiah tersebut, Han Le menjawab bahwa senior itu mengenakan jubah tertutup sehingga dia tidak bisa membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Setelah selang waktu yang setara dengan durasi sekali makan, kultivator berkulit pucat itu kembali dengan tangan kosong. Leluhur bela diri Nanggong mengatakan bahwa orang tersebut memang teman lamanya, dan aku diperintahkan membawamu menemuinya untuk melepaskan segel itu. Setelah berbicara singkat, kultivator berkulit pucat itu membawa Han Le mendaki gunung. Han Le sangat bergembira mendengarnya dan menunjukkan ekspresi bersemangat saat mengikuti kultivator tersebut. Berhati-hatilah, ada jalan yang tidak boleh kau lalui. Apapun alasannya,
Segel-segel di sini jauh lebih kuat daripada segel di tingkat tengah. Bahkan, aku pun tidak akan selamat jika terjebak di dalamnya. Tentu saja, Hanli menjawab dengan patuh. Pada saat itu seberkas cahaya biru melesat ke arah mereka. Kultivator berkulit pucat itu sepertinya mengenali pemilik cahaya tersebut dan berhenti di tempat dengan ekspresi hormat. Segera cahaya itu tiba di depan mereka dan memudar menampakkan seorang kultivator paruh baya berjubah sulam dengan penampilan yang berwibawa. Kultivator berjubah sulam itu melirik Hanli dan berkata dengan nada dingin, "Keponakan bela diri Sun, mengapa kau membawa seorang kultivator tahap Qi Condensation ke puncak gunung? Apakah kau tidak mengerti aturan di sini?" Kultivator berkulit pucat itu tampak sangat segan terhadap orang tersebut dan bergegas menjelaskan, "Senior bela diri Lan, keponakan bela diri ini hanya mengikuti perintah leluhur bela diri Nanggong. Jika tidak, aku tidak punya keberanian untuk melakukan ini." Pada saat itu, Hanli menyapukan pandangannya melewati pria berjubah sulam itu dan menyadari bahwa dia hanyalah kultivator tahap awal core formation, sehingga Hanli tidak perlu terlalu menghiraukannya. Meski begitu, dia tetap memasang ekspresi hormat dan tidak berani bicara sembarangan. Ketika kultivator berjubah sulam itu mendengar ini, dia terpaku sejenak sebelum bertanya dengan heran, "Bibi bela diri Nanggong ingin bertemu orang ini? Jelaskan padaku bagaimana ini bisa terjadi." Begini ceritanya, keponakan bela diri Yuan? Entah karena kultivator berkulit pucat itu tidak berani menyembunyikan masalah ini terhadap seniornya, atau karena dia merasa hal itu bukan rahasia, dia menceritakan kejadian yang telah terjadi. Teman lama bibi bela diri Nanggong memasang segel di tubuhnya. Kultivator berjubah sulam itu mengerutkan kening dan tiba-tiba menatap Hanli dengan tatapan tajam. Dia memerintah dengan tegas, "Biarkan aku melihat segel di tubuhmu." Hanli mengumpat dalam hati atas sikap orang yang suka ikut campur ini, namun hanya bisa menurut dengan pasrah. Kultivator berjubah sulam itu mencengkeram pergelangan tangan Hanli dan memeriksanya secara mendalam selama beberapa saat sebelum menganggukkan kepalanya. Ini benar-benar aneh. Namun meskipun segel ini rumit, ia tidak bersifat ganas. Sepertinya orang itu tidak punya niat bahaya. Pergilah temui bibi bela diri Nanggong. Setelah itu, dia tidak lagi menghiraukan mereka berdua dan melesat turun gunung dalam kilatan cahaya biru redup. Sesaat kemudian, cahaya itu memudar dan menghilang. Kultivator berkulit pucat menunggu sampai pria itu pergi sebelum menarik nafas dalam-dalam dan menatap ke arah hilangnya cahaya tersebut. Dia bergumam, "Teknik ilusi inkorporeal paman bela diri benar-benar seperti namanya. Meskipun dia hanya di tahap awal core formation, bahkan kultivator tahap akhir pun akan kesulitan menghadapinya." Teknik ilusi inkorporeal. Saat Hanli mendengar itu, hatinya tergerak. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan si tua eksentrik Kong yang dia temui saat ujian darah dan api? Mungkin dia adalah keturunan atau muridnya. Saat itu pemandu sudah kembali rileks dan terus memimpin jalan. Tak lama kemudian, Hanli melupakan perkataan kultivator berkulit pucat itu dari pikirannya. Karena tingkat atas pegunungan tebasan permata yang tidak dihuni oleh banyak kultivator, mereka berdua tidak bertemu orang lain sampai tiba di sebuah kediaman gua di dekat puncak gunung. Kultivator berkulit pucat itu berkata dengan nada mengagumkan, "Ini adalah area meditasi leluhur bela diri Nanggong. Bicaralah dengan hati-hati saat menjawab leluhur, dan jangan katakan apapun yang tidak ada hubungannya dengan segel di tubuhmu. Siapa tahu, mungkin saja dia akan memberikanmu imbalan." Setelah itu dia berbalik ke arah gerbang dan berkata dengan hormat, "Melapor kepada leluhur, murid ini sudah di sini." Aku mengerti. Biarkan murid itu masuk sendiri, kau boleh pergi." Suara itu samar-samar membawa jejak keakraban sekaligus keasingan. Begitu kata-kata itu terucap, pintu kediaman gua berkedip dengan cahaya kuning dan pintu batu itu terbuka. Hanli melangkah ke depan tanpa ragu-ragu. Yang mengejutkan Hanli, ada seorang kultivator wanita cantik mengenakan jubah kuning berlengan pendek, berdiri di balik pintu. Dia tampak berusia sekitar 18 tahun dan memiliki kultivasi tahap awal Foundation Establishment. Wanita itu memeriksa sosok Yuan Kun penyamaran Hanli dan tidak menemukan keanehan. Dia berkata dengan dingin, "Ikuti aku, leluhur sedang menunggumu di aula utama." Wanita itu berbalik dan masuk ke dalam gua.
Hanli menghela nafas pelan dan mengikutinya dari belakang. Kediaman gua Nanggong Wan tidak bisa dibilang luas. Wanita itu membawa Hanli menelusuri lorong pendek dan melewati beberapa ruang samping kecil sampai ke aula utama. Aula itu didekorasi dengan elegan dan ada aroma dupa yang dibakar di sudut ruangan. Ada 2 pot bunga kecil yang menarik, masing-masing ditanami herbal berharga yang tumbuh subur. Terdapat meja kayu persegi indah di tengah aula. Setiap sisinya memiliki kursi rotan hijau muda. Salah satu kursi diduduki oleh seorang wanita muda berambut hitam dan berpakaian putih. Dia sedang menunduk menatap pedang perak besar yang berkilauan di tangannya. Kotak kayu di atas meja sudah terbuka dan kini kosong. Sekian spoiler Donghua A Record of Immortals Journey to Immortality episode 179. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Fellow Dawis, perjalanan menuju puncak langit masih panjang. Jangan sampai tertinggal di dunia fana. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat kiriman energi ki terbaru dari channel Gravity. Sampai jumpa di ranah berikutnya.